Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Inka Tiananda dengan NPM A1J023026. Jadi, di video kita kali ini kita akan membahas materi tentang kebijakan gender dan dampaknya dalam pemberdayaan perempuan. Yang pertama, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan gender. Jadi, gender merupakan konsep yang menjelaskan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor sosial dan budaya, bukan oleh faktor biologis. Konsep ini diperkenalkan oleh Robert Fowler dan kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Aan Oakley sebagai konstruksi sosial dalam masyarakat. Artinya, peran laki-laki dan perempuan sebenarnya bukan sesuatu yang bersifat kodrati atau tetap, tetapi dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman, budaya, dan kondisi masyarakat. Di Indonesia sendiri, kesetaraan gender sebenarnya sudah dijamin secara normatif. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan baik dari segi budaya maupun struktur sosial. Hal ini menyebabkan perempuan seringkali masih mengalami keterbatasan dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan gender yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, serta mendorong pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan sendiri bukan hanya sekedar wacana atau slogan, tetapi merupakan kebutuhan penting dalam pembangunan. Pemberdayaan perempuan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perempuan agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Dalam bidang ekonomi, misalnya, pemerintah telah meluncurkan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi. Contohnya adalah program kredit usaha rakyat atau KUR untuk perempuan, pelatihan kewirausahaan, serta berbagai program pemberdayaan ekonomi lainnya. Program-program ini diharapkan dapat membantu perempuan menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Selain di bidang ekonomi, kebijakan gender juga berpengaruh dalam bidang sosial dan pendidikan. Melalui kebijakan pendidikan dan kesetaraan gender, diharapkan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan dan mengembangkan potensi diri mereka. Namun, dalam kenyataannya, masih terdapat berbagai stereotip dan norma sosial yang membatasi perempuan, terutama dalam akses terhadap pendidikan tinggi maupun pekerjaan yang dianggap bergengsi. Jika melihat dari sejarahnya, gerakan kesetaraan gender sebenarnya sudah diperjuangkan secara global sejak lama. Salah satu momentum penting terjadi pada tahun 1975 ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan konferensi internasional tentang perempuan di Mexico City. Dalam konferensi tersebut dibahas beberapa isu penting, seperti kesetaraan gender, penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, serta integrasi perempuan dalam pembangunan. Di Indonesia, komitmen terhadap kesetaraan gender juga diwujudkan melalui berbagai kebijakan pemerintah. Salah satunya adalah ratifikasi CEDAW pada tahun 1984, yaitu Konvensi Internasional yang bertujuan menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Selain itu, terdapat juga Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarus utamaan gender dalam pembangunan nasional. Kebijakan ini mewajibkan setiap kementerian dan lembaga pemerintah untuk memasukkan perspektif gender dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan. Saat ini juga terdapat berbagai landasan hukum yang semakin memperkuat kebijakan gender di Indonesia. Misalnya, Permen PPPA Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur urusan daerah terkait pemberdayaan perempuan serta upaya pelembagaan pengarus utamaan gender di tingkat provinsi. Selain itu, pemerintah juga menargetkan peningkatan indeks pembangunan gender dan keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan sebagai bagian dari rencana pembangunan nasional ke depan. Jadi, dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwasannya kebijakan gender memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pemberdayaan perempuan.
Melalui kebijakan yang tepat, perempuan dapat memperoleh kesempatan yang lebih adil dalam pendidikan, ekonomi, maupun partisipasi dalam pembangunan. Dengan demikian, diharapkan perempuan dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan masyarakat dan negara. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa disampaikan. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.